Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 IPS maupun IPA. Apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi ini, silakan kalian terlebih dahulu untuk mengisi absen yang telah disediakan di modal ya, jangan sampai lupa itu, karena biasanya sudah kalian asing dengarkan video pembelajaran kemudian isi kuisnya, absensinya lupa ya. Nah, kita lanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang permutasi ya, jadi faktorial, permutasi, kemudian yang untuk pagi ini tentang kombinasi ya. Seperti saya sampaikan sebelumnya, perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi urutannya diperhatikan, kalau kombinasi tidak diperhatikan ya. Jadi inilah kombinasi. Jadi kombinasi adalah suatu R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Ini tiap unsurnya berbeda, adalah suatu pilihan dari R unsur tanpa memperhitungkan urutannya. Jadi AB dengan BA dianggap sama ya. ABC, BCA dianggapnya sama. Seperti ingat aja, kalau yang bersalaman AB dengan BA dianggapnya sama, itu namanya kombinasi ya. Tapi kalau A nya ketua, B nya wakil, kemudian dibalik B nya ketua, A nya wakil, nah itu dianggapnya beda. Itu urutannya diperhatikan. Jadi kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Jadi kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, yaitu sama dengan ditulisnya ini NCR, atau kombinasi R dari N dengan syarat sama R nya lebih kecil atau sama dengan N. Jadi kombinasi 2 dari 2 boleh, kombinasi 3 dari 10, kombinasi 5 dari 8, dan kombinasi 5 dari 2 nggak bisa ya. Jadi R nya harus lebih besar atau sama dengan N. Jadi kombinasi R dari N unsur, yaitu N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N min R faktorial. Didapatnya seperti ini ya. Jadi contohnya, ada berapa banyak susunan huruf yang terdiri dari 2 huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, dan D. Misalnya ada huruf A, B, C, dan D diambil 2 huruf. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, kalau permutasi kan AB dengan BA dianggapnya beda ya. AB, kemudian AC, AD, CB, BD, CD, kemudian BA, CA, DA, BC, DB, DC. Jadi ada 2 permutasi, 2 dari 4 berarti ada 12. Kemudian kalau kombinasi ini, AB dianggapnya dengan BA sama, AC dengan CA sama, maka AD dengan DA sama, dan seterusnya CD dengan DC sama. Maka di sini hanya ada 6 ya. Jadi 12 dibagi 2, yang tadi ini 12 tinggal dibagi 2 aja, dikurangi. Ini ada 6. Kalau ini kan dihitungnya sama nih, 6 ini 6 jadi 12. Kalau ini karena sama berarti hanya ada 12 bagi 2 sama, atau permutasi 2 dari 4 dibagi 2 faktorial, hasilnya sama 6. Nah, menentukan banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R nya lebih kecil, R nya lebih besar sama dengan N. Nah, kita lihat dari banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda. Jadi permutasi R dari N berarti N faktorial dibagi N min R faktorial. Kemudian banyaknya permutasi R unsur dari R unsur yang berbeda, berarti permutasi R dari R berarti R faktorial. Nah, pada kombinasi urutannya tidak diperhatikan, berarti permutasi R dari N sama dengan R faktorial dikalikan dengan kombinasi R dari N faktorial. Kombinasi R dari N berarti kombinasi R dari N sama dengan permutasi
R dari N dibagi dengan F faktorial. Ini sendiri N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, sehingga kombinasi R dari N faktorial itu sebenarnya apa? N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N min R faktorial. Jadi inilah kombinasi R dari N itu N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N min R faktorial. Bedanya apa? Kalau permutasi kan hanya N faktorial dibagi N min R. Kalau kombinasi ini dibagi lagi dengan F faktorial. Itulah perbedaan antara permutasi dan kombinasi ya. Nah contohnya misalnya ini, hitunglah kombinasi 2 dari 5. Ini tinggal N nya 5, R nya 2, jadi 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 5 dikurang 2 faktorial, berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial, maka hasilnya sama dengan 10 ya. Kalau kombinasi ada berapa? Kalau kombinasi 40 ya, karena tadi dibagi dengan 2. Kemudian untuk yang nomor B, kombinasi 5 dari 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan 9 min 5 faktorial, berarti 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan 4 faktorial, maka ketemunya 126. Kemudian yang terakhir yang C, kombinasi 6 dari 12, jadi 12 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikalikan 12 dikurang 6 faktorial, maka hasilnya 12 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 6 faktorial ya. Jadi belajar pembagian ya seperti ini kan belajar di faktorial ya. Makanya kalau faktorialnya cara perhitungannya nggak bisa, kombinasi permutasi mungkin salah ya, karena tadi cara perhitungan faktorialnya nggak bisa. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, berapa banyak unsur membagi 8 unsur menjadi 2 bagian yang terdiri dari 5 dan 3 unsur. Berapa banyak unsur membagi 8 unsur menjadi 2 bagian? Jadi ada 8 unsur dibagi 2 bagian. Jadi bagian yang pertama ada 5, bagian yang kedua ada 3. Cara mencari bagian yang pertama apa? Cara memilihnya ada banyak susunannya, yaitu kombinasi 5 dari 8. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan 5 dikurang 8 dikurang 5 faktorial. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan 3 faktorial, hasilnya sama dengan 56. Nah sekarang bagian yang kedua, ini cara menyusunnya itu 3 unsur dari 8 unsur, berarti kombinasi 8 dari kombinasi 3 dari 8, jadi 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan 8 dikurang 3 faktorial, berarti 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial, hasilnya sama, yaitu sama dengan 56. Nah sehingga niatnya susunan ya dari 8 unsur yang membagi 2 bagian, yang dari 5 unsur dan 3 unsur, tinggal dikalikan 56 kali 56 hasilnya 3136 susunan. Nah contoh yang kedua, nah ini juga kelihatan nih, misalnya ada 8 warna dasar, merah, hijau, biru, dan kuning. Dibuat warna campuran yang terdiri dari 2 warna, jadi merah dengan kuning, merah dengan hijau, hijau dengan merah sama nggak? Sama aja kan. Nah itu seperti itu, jadi urutannya diperhatikan. Jadi inilah warnanya, misalnya warna 1 merah, warna 2-nya hijau, warna 1-nya merah, keduanya kuning, warna 1-nya merah, 2-nya biru. Nah ini dicampur, jadi merah dengan hijau menghasilkan warna baru, merah dengan kuning juga baru, merah dengan biru juga baru ya. Biru dengan merah kan sama, biru dengan hijau
6 warna campuran yang terdiri dari 2 warna yang terdiri dari warna-warna tadi, warna merah, hijau, biru, dan kuning. Dengan menggunakan rumus, kalau ini kan pakai ya satu-satu gitu ya, dibuat tabelnya, ini ketemunya ini dengan menggunakan kombinasi ya, banyaknya unsurnya ada 4, kombinasi warna campurnya ada 2, jadi kombinasi 2 dari 4 jadi 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 4 dikurang 2 faktorial, hasilnya 6, sama. Kemudian yang nomor 4 ini contohnya diketahui 6 warna berlainan, ini sama ya, campuran 3 warna yang berlainan menghasilkan 1 warna baru, bukan banyaknya warna baru ya dari ke-6 warna tersebut. Nah ini warnanya ada 6, campurannya ada 3, jadi kombinasi 3 dari 6 itu sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan 6 dikurang 3 faktorial, jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial, maka hasilnya sama dengan 20 warna campuran baru ya. Kemudian yang nomor 5 diketahui diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, berapa banyak himpunan bagian P yang terdiri dari 4 unsur. Nah ini P nya ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Anggota yang pertama yang terdiri dari 4 unsur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kalau 4, 3, 2, 1 kan sama aja dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang maksudnya susunannya tidak perhatikan. Nah ada 5 himpunan bagian ya. Kalau dengan menggunakan rumus kombinasi itu apa? Banyaknya unsurnya 5, kombinasinya ada 4, R nya jadi N nya ada 5, berarti 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kalikan 5 dikurang 4 faktorial, jadi 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 1 faktorial, hasilnya sama dengan 5. Jadi sama ya, ini diurutkan kalau ini menggunakan rumus. Terakhir, berapa banyak kemungkinan 3 partai politik yang masuk dalam putaran kedua dari 6 partai yang memenuhi syarat dari putaran pertama? Sama ya, banyaknya unsurnya 6, kombinasi 3, jadi permutasi kombinasi 3 dari 6 jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial, maka hasilnya sama dengan 20. Nah inilah kombinasi dari suatu R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi kalian ini harus kalian bedakan, nanti ada soal apakah pakai permutasi atau kombinasi ya. Jadi saya ulang lagi, kalau kombinasi urutannya tidak diperhitungkan ya, tidak perhatikan, sedangkan permutasi urutannya diperhatikan. Itu saja untuk pagi ini. Jangan lupa untuk kalian mengerjakan kuisnya. Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.